masuk pondok ini uang nggak ada, karena adik saya itu dulu punya idealisme tinggi, pondok ini gratis, hanya bayar uang makan, ini gratis, maka beliau ini cari dana kemana-mana untuk menghidupi pondok, itu dilakukan beliau karena beliau itu punya idealisme, pengennya itu bantu orang-orang nggak punya gratis. Saya akan masuk tuh. Saya terbiasa di birokrasi, terbiasa di dunia akademisi. Saya sedikit-sedikit banyak juga tahu agama. Maka saya rombak. Karena model manajemen adik saya, karena beliau ini sibuk di luar, sehingga menurut saya fokusnya tidak maksimal di pondok. Akhirnya pendidikannya memang jadi kurang. Akhirnya saya fokus pondok ini. Dan saya benahi manajemen internal dulu. Saya kan punya formula. Kalau mau pimpinan, formula saya itu manajemennya namanya fungsi manajemen OSDAT. OSDAT itu dari OSDAT. Jadi OSDAT itu saya pakai, saya waktu itu jadi rektor juga. Maka langkah pertama saya adalah saya membentuk O-nya organisasi. Dan saya lihat pada saat adik saya yang sudah puluhan tahun itu organisasinya belum terbuat dengan baik. Ketua pondoknya siapa, di yayasan itu siapa, ketuanya, walaupun formalnya ada, siapa direktur rumah tangganya, saya benahi dulu O-nya. Nah, O ini ada kendala saya itu di zaman SDM. Di pondok ini kelemahannya dulu saya kan SDM dan dana. Dana nggak punya karena gratis kan. Saya masuk sini dananya minus. Kemudian saya benahi organisasi. Saya coba buat organisasi ini harus ada ketua yayasan, sekretaris yayasan, bendara, dewan pengawas sesuai aturan negara. Nanti ada direktur ini, kepala sekolah. Jadi semua ini yayasan membawai ketua pondok, membawai kepala sekolah SMP. Jadi sudah utuh. Tupoksinya saya buat jelas semua. Setelah itu jelas, saya ngisi orang, kan saya harus cari orang yang betul-betul profesional. Saya cari, saya lihat, saya amati dari mana. Akhirnya dapatlah komposisi yang mengelola pondok, baik di yayasan, di pondok, maupun sekolah-sekolah lembaga lainnya. Sampai organisasi ada direktur lembaga pendidikan Islam. Itu direkturnya Profesor Saad, UM, Prof. Saad. Kemudian direktur madrasahnya itu Ustadz Mahfud, ini alumni Teburing, temannya adik saya Gus. Jadi saya tata lah organisasinya, termasuk ada direktur bisnis, ada direktur rumah tangga. Kenapa saya sebut direktur? Ya keren lah. Direktur kan keren ya, merubah image pondok menjadi lebih menyesuaikan zaman. Jadi itu ceritanya, saya benahi dari O dulu, organisasi. Kemudian saya bangun sistem OSDAT. Nah, sambil berjalan itu kan saya harus cari dana. Dari mana sumber dananya? Wong anak-anak gratis. Bis ini harus jalan. Maka saya bilang, sekarang kita harus berbayar, jangan gratis. Karena kalau ini diterus-teruskan gratis, saya meninggal, nggak ada yang teruskan, pondok ini jadi museum. Kita hidup ini di dunia harus realistis. Kecuali kalau saya anaknya Raja Saudi Arabia, baru gratis nggak apa-apa. Sampai seumur hidup cukup, tapi kita ini bukan siapa-siapa, sehingga jangan gratis tapi jangan mahal. Kita harus biaya itu separuh dari biaya yang umum berlaku. Jadi sekarang separuh. Jadi murah, tapi gimana murah tapi bagus. Sehingga sistemnya saya bangun, saya coba mulai berbayar. Jadi organisasi benahi, sekarang guru-guru itu harus absen pakai fingerprint, semua absen. Jadi bayarnya remunerasi. Kalau dia nggak masuk dipotong. Masa kerjanya dihitung sebagai poin. Terus sarjana atau magister ada poinnya. Semua itu. Jadi Islam itu adalah agama yang adil. Saya menganut azasnya agama Islam, sehingga saya harus adil.
dan ini juga milik umat Bako. Dibuatlah renurasi absen, mau siapapun potong. Ya pertama rentan, karena kok sekarang jadi kayak gitu. Saya bilang Islam itu ngajari kita untuk profesional, namanya itkon. Gusti Allah itu suka kepada orang-orang kalau bekerja orang itu profesional, itkon, tertib, rapi. Jadi setiap langkah saya selain saya menggunakan ilmu sains, saya juga harus dasarnya agama adib. Nggak boleh saya melangkah tidak punya dasar adib. Sehingga saya coba harus profesional. Guru-guru semua saya psikotes semua. Dulu ngurus, jadi saya tahu karakternya masing-masing. Karena saya ingin profesional. Sambil saya cari dana untuk membangun. Jadi sistem yang pernah saya bangun itulah sistem SDM-nya dulu. SDM-nya saya benahi, ini karena saya juga nggak kenal siapa-siapa di sini. Saya nggak pernah ke sini, nggak pernah ke pondok ini kan dulu. Saya benahi dari organisasi, sistemnya saya bangun, harus berbayar tapi murah. Supaya orang itu tidak sembrono, karena pengalaman saya di sini selama gratis yang masuk anak-anak nakal. Kayak penitipan Terus saya kumpulkan pengurus pondok pesantren bukan penitipan anak-anak nakal. Pondok pesantren tempat mencari ilmu agama Islam dan mengamalkan. Itu prinsipnya pondok pesantren. Bukan menemukan anak-anak nakal, itu tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara, bukan kita sebagai sehingga saya rombak. Sehingga pondok ini harus tes maksudnya. Standar mutu input harus dibuat. Nah, sistem saya bangun. Rawan pertama, tes yang lama-lama sekarang orang malah nyali kita karena dites dan bayar. Tesnya 4, tes tulis, tes wawancara, tes kesehatan, psikotes. Psikotes itu penting karena saya ingin tahu anak ini itu cocok nggak dia di pondok. Kadang dia suka ngalem ke orang tua, nggak mau. Bener, kalau kesimpulan dari psikotesnya dia seperti itu 3-4 hari dia pulang pasti. Nggak gerak, nggak kerasan. Jadi itu saya bangun betul inputnya, saya bangun standar mutunya, prosesnya sama inputnya. Nah, inputnya sekarang begitu, sekarang malah laris, peminatnya jadi banyak. Nah, orang Indonesia itu kan suka bangunan gedung yang bagus, maka saya harus punya standar infrastruktur, namanya standar mutu infrastruktur. Saya bangun masjid ini habis 12 miliar, bangun gedung itu dia terus saya buat benahi terus sampai tanaman itu saya tata rapi karena ini itkon itu adalah perintah Allah. Jadi saya melaksanakan ini bukan perintah manusia, perintah Tuhan Yang Maha Kuasa. Pasti nanti dikasih. Jadi, tanaman lihat kan ada jaraknya. Saya tata semua tanaman, kita konblok. Uang dari mana? Ya saya usaha cari donasi teman-teman. Selain saya sendiri bantu teman-teman, tidak ada sesen pun ini dari santri karena nggak cukup uang dari santri untuk operasional bayar gaji guru-guru sudah nggak cukup. Jadi tekor terus sampai hari ini, insya Allah tahun depan sudah mulai sehat. Sudah saya hitung neraca keuangannya. Jadi nggak mungkin ini dari mana uang segini, ini berapa puluh ratus miliar mungkin sudah untuk ini. BM itu kan baru, Pertasop, BM, warung BM, gedung ini, gedung MTS, gedung MA ini. Sekarang bangun SMP, SD, ini asrama, dapat asrama belakang, dapat itu. Jadi karena saya ingin infrastrukturnya ini harus bagus, standarnya Islam itu harus bagus karena al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama yang mulia. Jadi saya tidak hanya sekedar membawa nama pondok pesantren, tapi membawa nama besar Islam. Nah, pondok pesantren enteng, kalau jenenge Islam itu yang berat. Makanya harus semua terstandar mutu yang bagus. Ini bukan, saya bilang ini modern, enggak, standar Islam mestinya gini. Ini bukan mewah, ini standar Islam memang harus bagus, jangan Islam ini cek-cek. Ya kok carane bayarnya gak larang tapi bagus. Ya urusannya pengurus, boleh duit, boleh dana supaya ini terus. Alhamdulillah ini kan terwujud. Infrastrukturnya terstandar, ruang kelas pun terstandar, ukurannya 8x9. Kita benahi semua sesuai standar-standar yang ada di pemerintahan atau mungkin akreditasi.
Ini kan kita lihat sudah terstandar. Setelah itu selesai ya, saya bisa standar bangunan saya benahi, input saya benahi, mulai standar prosesnya saya benahi. Jadi OSDAT membangun sistem. Nah, sistem itu mulai dari sistem remunerasi tadi, reward and punishment terhadap guru. Jadi saya awal masuk ini dulu saya menyatakan jangan sampai ada guru yang tidak ngajar. Jadi guru wajib ngajar, kalau enggak saya kasih sanksi. Jangan ada kelas kosong, karena pendidikan itu pendidikan itu rohnya adalah pembelajaran antara guru dan santri. Kita benahi pelan-pelan, terus ada remunerasi, ada cek log. Sekarang baguslah yang ngajar. Saya cek semua. Di dalam proses sistem ini, di pendidikannya selain saya benahi internal manajemennya, termasuk keuangan. Jadi keuangan itu tidak boleh, keuangannya pondok ini, yayasan ini tidak boleh diterima oleh orang, harus masuk rekening yayasan. Jadi semua pendapatan masuk rekening yayasan dari beberapa bank, tidak boleh. Nanti yayasan keluar harus ada persetujuan. Jadi ini bukan ini asal-asalan ini. Tidak boleh, saya ini sebagai pembina tidak boleh dapat gaji. Saya tidak boleh, malah saya harus mengeluarkan uang untuk modali pondok. Saya dapat uang kalau saya itu berbisnis. Saya investasi, bisnis sama pondok, saya dapat berapa. Kalau gaji saya nggak boleh terima, karena aturan yayasan pembina tidak boleh menerima gaji. Jadi saya ini tidak punya gaji di sini. Kalau saya mau cari uang di sini, maka saya harus bisnis. Makanya saya di sini lebih banyak investasi akhirat daripada. Jadi itu adalah mengaturan yayasan, karena sistemnya begitu negara membentuknya. Sehingga saya mengikuti aturan negara. Negara itu di undang-undang yayasan itu mengatakan bahwa pembina tidak boleh mendapatkan gaji. Sehingga kalau saya di sini mau dapat uang, saya harus berbisnis, sharing modal atau dengan pondok. Dan ini jalan sekarang. Walaupun kadang-kadang uang saya juga sharing habis, tak kembali. Nggak apa-apa untuk proses pembelajaran. Jadi tadi saya bangun sistemnya ya, sistem SDM, sistem organisasinya, sistem pendidikannya, dan saya bilang roh pondok itu ada di pendidikan. Maka pendidikannya harus dibenahi dengan sebaik-baiknya. Makanya terus saya fokus benahi proses belajar mengajar. Nah, proses belajar mengajar itu sampai sekarang saya membuat satu unit penjaminan mutu pondok. Jadi pondok ini harus dijamin mutunya. Jadi nanti ini pondok ini saya akan coba memadukan antara sains dan din. Jadi sains itu di bawah din ilmu. Jadi makanya ini ada lab digital dan artificial intelligence. Biar orang Islam itu pinter segalanya tetapi akidahnya kuat. Jangan Islam itu nanti kita aja mengeluh melihat orang sukses tanda petik, dia jabatannya bagus, ilmunya bagus, kita yang ngeluh, kita nggak partisipasi. Maka saya nggak mau di pondok ini anak-anak nggak partisipasi di segala lini, tapi akidahnya tetap kuat. Jadi dokter, dia jadi engineering, mungkin jadi menteri, jadi apapun, dia karakter akidah Islamnya kuat. Karena Islam harus menjadi budaya atau perilaku kita sehari-hari. Dibangun sistem. Setelah sistem kita bangun, kita kerjakan, OSDAT dikerjakan. Setelah itu diaudit oleh unit penjamin mutu. Sampai kamar mandi kemarin diaudit semua. Ada 100 lebih kamar mandi kita audit. Hasilnya 90% rusak. Nah, dengan begitu kami benahi, sekarang kita benahi. Tidak lanjut dari audit, kita benahi semua kamar mandi. Kita benahi. Jadi nanti diaudit juga sekolahnya, nanti buat modul dilihat, jadi semuanya supaya standarnya. Setelah diaudit ada tindak lanjut. Jadilah satu siklus manajemen OSDAT.